Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah dengan Roh Kudus Allah, supaya pikiran dan hati kami siap untuk menerima hal ini. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini dari satu ayat saja, Matius 8 ayat 10. Saya memberi tema, Tuhan Yesus heran. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Menarik sekali. Saudara, kita sudah mendengar sebuah pujian yang mengatakan Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, dan seterusnya. Apa yang saya maksud kalau manusia heran akan kuasa dan pengajaran Tuhan Yesus itu wajar, saudara. Tetapi nats kita hari ini mengatakan, setelah mendengarkan hal itu, heranlah Tuhan Yesus. Yang heran siapa? Tuhan Yesus heran karena iman orang tersebut. Menarik sekali, bukan? Kita bukan hanya membaca teks, tetapi juga melihat konteks, saudara. Siapakah orang tersebut? Dikatakan di ayat 5, dia adalah seorang perwira di Kapernaum. Perwira tersebut memohon kepada Yesus, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh dia, dan ia sangat menderita sekali." Yesus menjawab, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Respon perwira ini menarik sekali. Jawab perwira itu, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, nurut artinya. Datang, maka ia datang. Kerjakan ini, maka dia kerjakan hal itu." Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia kepada iman perwira di Kapernaum tersebut. "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dan lalu nats ini apa yang dapat kita pelajari? Saudara, walaupun dia bukan seorang Yahudi, tetapi dia begitu percaya kepada Yesus. Satu kali langsung membuat Yesus heran dengan iman perwira tersebut. Ini sungguh menakjubkan. Orang yang beriman adalah bukan orang yang mengaku-ngaku tentang dirinya, imannya, pelayanannya sudah hebat. Tetapi orang beriman adalah orang yang diakui oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah pada hari-hari terakhir banyak orang berseru-seru, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, sudah mengusir setan demi namamu, bahkan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Matius 7 ayat 23 berkata, "Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara, membaca ayat-ayat ini jadi patokan kita bukan sudah banyak pelayanan dan mempunyai karunia yang sehebat apapun, tetapi yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hatinya. Poin yang kedua, saudara, kalimat iman sebesar ini bukan berarti seperti rumah ini besar, pohon ini besar, tetapi mutu dan kualitas imannya perwira di Kapernaum itu yang melebihi orang Yahudi. Tuhan Yesus memuji, Tuhan Yesus salut dengan iman perwira tersebut. Sepatah kata saja, bukan berapa banyak kata-kata. Artinya, perwira itu yakin sekali Yesus itu mempunyai kuasa untuk menaklukkan penyakit, seperti dia punya kuasa terhadap bawahannya. Ada quote yang mengatakan, "Bukan iman besar yang kuperlukan, tetapi beriman kepada Allah yang besar, yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar." Amin. Perwira tersebut bukan sekedar bicara saja, tetapi dia memiliki tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda apa saja yang menunjukkan dia orang beriman? Ya, dia peduli dengan hambanya, memperhatikan orang kecil, menghargai hambanya yang sedang sakit, yang sedang menderita. Dia mau sibuk-sibuk untuk bawahannya. Yang berikut, dia rendah hati, saudara.
Karena dikatakan, Tuhan jangan datang ke rumah saya, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Rumahnya mungkin saja besar dan bagus, tapi begitu dia menghargai Tuhan yang kudus, walaupun dia perwira, tetapi dia yakin dia orang yang berdosa. Di sini kita bisa belajar prinsip rohani. Semakin rohani seseorang, makin ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita? Apakah ada tanda-tanda nyata kita sebagai murid Kristus yang sejati? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran daripada perwira di Kapernaum ini. Biarlah kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami, mewujud nyatakan bahwa kami adalah murid-murid Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan yang bermutu untuk kerohanian kami. Haleluya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.